salah satu hal yang paling berharga. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Kami menyembah, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita datang sembah Tuhan, naikkan pujian bagi nama Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Kita katakan Yesus baik, Yesus baik dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, Yesus, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Kau teramat baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Biarlah hormat semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya
undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan lebih sungguh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Engkau yang baik Tuhan. Yes, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan iman kita nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Allah yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari semua kita naikkan pujian. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, oh, oh.
Tuhan. Kami memuji Engkau, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang hidup, Yesus. Kau Allah yang setia, takkan pernah Kau tinggalkan, takkan pernah Kau biarkan. Yesus, Kau batu karang yang teguh, Kaulah sukacita kami, Kaulah pengharapan kami. Doa kami padamu menyenangkan hatimu. Haleluya, kami mau senangkan hatimu. Yesus Tuhan, kami bersuka, kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu Yesus semua pujian kami, menyenangkan hati-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah juga semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami pun dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan untuk hari ini sebab kami percaya Engkau turut hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya juga Tuhan setiap yang hadir pada hari yang terbeban berat Tuhan, kami percaya Engkau yang mampu melegakannya Tuhan. Pada saat hari ini setiap permasalahan kami jika kami berdoa hanya pada Tuhan, kami percaya pengharapan kami hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kirinya, katakan Yesus dahsyat luar biasa. Ya, jika sudah silakan duduk. Mari kita naikkan pujian. Kita mau katakan Yesus baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, kita mau bersuka sambil menceritakan kasih. Kita angkat tangan kita, ku mengangkat tanganku, yes. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu semuanya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yesus baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Saya mau dengar suaranya. Engkau baik. Mana suaranya? Yes. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Yes. Baik. Sekali lagi, kita saya mau dengar suaranya. Engkau sangat baik. kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan naikkan pujian lebih lagi. Mari kita bertepuk tangan. Kita mau nyatakan, ku diberi kuasa dari Raja, yes, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita mau pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan siapa? Menaklukkan musuh di bawah kaki. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila yes, yes, jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Semuanya kita angkat tangan, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, amin. Kemenangan, kebesaran merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik muji nama Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai, yes. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Semuanya, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi kita katakan,
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus tu. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, Kau batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, amin. Kita katakan kota, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Sebab Dia penyelamat, selamat yang bangkit dan hidup. Kita bersorak, haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau katakan dahsyat, dahsyat berkuasa, semuanya bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, amin, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Dari siapa? Dari mula keselamatanku, amin. Yang menang kalahkan maut, yes. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Kita mau bersorak, katakan haleluya, sebab Dia yang kekal mulia, kekal mulia. Haleluya, dahsyat berkuasa, dahsyat berkuasa, semuanya bersorak, nyatakan, amin. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Yesuslah agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yes, amin. Sebab Dialah tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa,
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan gunung. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, semua bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Amin. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus, sebab Dialah tempat perlindungan. Amin. Gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa meskipun banyak hal yang kami tak mengerti Tuhan, tapi kami percaya semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan sebab itu kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Kita katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita akan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin, kami yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Sebab kami percaya pertolongan kami, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mencukupi kebutuhan kami, Allah penolong kami. Oh, sebagai penolong dalam kesesakan, Engkau sangat terbukti. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, syukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Ingat kebaikannya, ingat kasih-Nya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kan-Mu segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, padamu selamanya.
lagi, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, Segenap hatiku katakan menyembahmu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Katakan lagi, bersyukur. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Ini sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Siang ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Bapa, selain kami persembahkan hati hidup kami kepadamu. Biar pagi ini atau siang ini kami berkomitmen Tuhan yang hadir, bahwa tujuan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Selama kami hidup, selama kami bernafas, biar hidup kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Siang ini Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar Engkau yang mengurapi hamba Roh Kudus, sehingga apa yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, sampaikan kepada umat-Mu pagi ini, siang ini Tuhan. Dan minta kami kekuatan Tuhan, minta kekuatan dari-Mu Roh Kudus agar kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, pelaku firman yang setia, sehingga hidup kami berdampak buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini ya khotbah kedua saya di GBI Katarizo ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar semua? Baik? Puji Tuhan, semua sehat ya? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Gembala Pak Haryanto ya, dan tim Gembala yang mempercayakan saya melayani firman pada siang ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah siang ini berjudul, untuk apa aku hidup? Pertanyaan untuk apa aku hidup, saudara-saudara, menghasilkan sebuah tujuan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita melihat setiap benda yang ada di ruangan ini, tentunya semuanya punya tujuan. Manusia misalkan ya membuat kursi, membuat mimbar ini, semuanya punya maksud tertentu. Tidak ada yang tidak punya tujuan. Apalagi Allah Bapa di surga ketika dia mendesain kita, dia menciptakan kita. Tentunya Tuhan tidak menciptakan kita karena iseng, karena kebetulan, tetapi karena punya tujuan yang khusus. Amin. Ya, kalau kita mau pergi aja, misalkan kita mau naik kendaraan umum, saudara-saudara ya, sebelum kita naik mobil, naik bis, naik angkot,
kita tentunya tentukan dulu tujuan kita mau kemana. Karena kalau kita langsung naik bis, langsung naik angkot, baru kita menentukan tujuan, maka kita akan membuang-buang banyak waktu. Saudara, seringkali dalam hidup ini kita ya prinsipnya mengalir aja lah, gimana Tuhan. Ya kalau ditanya apa sih tujuanmu, hidupmu, nggak tahu, mengalir aja. Maka hidup kita tidak akan efektif bagi kerajaan Allah. Amin. Karena itu saudara-saudara, kita semua harus punya sebuah tujuan. Karena hidup ini begitu singkat Bapak Ibu. Kita nggak lama tinggal di bumi ini. Di bumi ini hanya sementara. Ya karena itu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita? Paling tidak dari ayat ini saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tujuan Allah menciptakan kita. Yang pertama saudara-saudara, di ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan ingin agar tujuan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Artinya saudara-saudara, karakter kita itu makin hari makin mirip dengan Kristus, makin mirip dengan pencipta kita. Kalau kita baca Galatia pasal 5, Bapak Ibu, di sana ada buah roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Galatia 5 ayat 19 saya bacakan sampai ayat 23. Di sana ada perbuatan daging dan ada buah roh. Ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22 perhatikan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya meyakini saudara-saudara, serupa dengan gambar Allah itu artinya saudara-saudara kita menghasilkan buah roh. Dalam hidup kita saudara-saudara ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau kita orang Kristen saudara-saudara masih suka pelit, mikir diri sendiri, kira-kira kita makin mirip Tuhan Yesus atau mirip siapa? Si gelap. Di sini siapa yang orang Batak? Pak Marpung aja ya. Oh. Sibolis artinya apa Pak? Setan. Kalau kita suka iri, suka marah-marah, suka ngambekan, lebih mirip Sibolis atau mirip Tuhan Yesus? Hah? Mirip Sibolis saudara-saudara. Satu kali saya tegur jemaat, woi ngambek. Saudara, kalau di sini yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, sifatnya lebih mirip Tuhan Yesus atau mirip Sibolis? Tapi sini Bu Gembala orangnya baik-baik ya, jemaatnya ya. Oh sabar-sabar, kayaknya nggak ada tampang marah di sini. Semuanya murah senyum, awet-awet muda semua ya. Saya dari mana bisa tahu jemaat yang digembalakan oleh seorang gembala itu baik-baik? Saya lihat dari penampilan gembalanya, pendetanya. Saya lihat Pak Haryanto itu badannya besar, gemuk, muka awet muda. Itu berarti jemaat yang dilayani semuanya nurut dan baik-baik semua. Tapi kalau ada gembala masih muda, mukanya tua, mukanya boros, saya percaya itu karena sering ngelus dada.
Jemaatnya susah dibilangin. Ditegur sekali, enggak ke gereja sampai sebulan. Melayani, keliru, ditegur, dia ngambek. Ya kan? Nah, tapi di sini saya lihat semuanya enggak ada. Semuanya baik-baik semua. Makin menyerupai Kristus semua. Amin. Haleluya. Tapi seringkali saudara-saudara, Tuhan izinkan keadaan yang sulit, orang-orang yang sulit itu membentuk karakter kita, mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Saya lihat di sebuah kisah di Alkitab namanya Ayub. Ayub itu terkenal saleh, dia baik, pokoknya saudara-saudara di antara daerahnya saudara-saudara itu tidak ada yang saleh seperti Ayub. Dia kaya luar biasa. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah dalam sehari, saudara-saudara. Ya, anaknya mati dalam sehari, hartanya habis dalam sehari, saudara-saudara, dia kena penyakit yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia mengalami masalah itulah, kemudian dia berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku mengalami pribadi, ya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami sebuah perubahan sifat, perubahan karakter, perubahan panggilan, pelayanan saudara-saudara. Karena Tuhan izinkan dia mengalami masa-masa yang sulit. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami masa-masa yang sulit, kondisi-kondisi yang sulit, itu karena Tuhan ingin bentuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Punya karakter yang baik, karakter yang indah. Saudara, dari mana Tuhan latih kita jadi sabar seperti buah roh ini? Kesabaran. Ketika mungkin kita punya pergumulan, doa belum dijawab-jawab sama Tuhan. Dalam masa COVID kemarin, saudara-saudara, saya punya jemaat, ya kaget suaminya tiba-tiba didiagnosa dokter kena tumor otak kalau nggak salah. Baru terdeteksi sudah stadium akhir. Lalu kemudian dia minta doa sama saya, Pak Pendeta, doa. Ya saya doa. Terus kami berdoa. Saya tahu persis jemaat ini saudara secara ekonomi juga lagi bergumul, lagi mengalami kesulitan yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan izinkan suaminya kena seperti itu. Makin hari saudara kepalanya makin gede. Sampai karena kepalanya makin gede, dia nggak bisa duduk saudara. Tiduran aja. Sampai akhirnya ya Tuhan panggil dia. Suaminya meninggal. Aduh, sedih saudara-saudara. Saya punya mama, Oktober tahun lalu, saudara, adik saya WA, ngasih tahu, Mas, mama sakit. Sebenarnya sakitnya sudah lama, batuk-batuk itu, saudara. Jadi selama batuk itu, saudara, pergi ke sebuah rumah sakit, tapi dokternya diagnosanya TBC. Jadi dikasih obatnya obat itu, saudara. Ternyata setelah pindah dari rumah sakit yang lama ke rumah sakit yang baru ketahuan ternyata di paru-parunya ada benjolan. Jadi kemudian paru-parunya itu banyak air, ya kan? Dan itu yang bikin batuk ternyata. Jadi salah diagnosa, salah obat. Cepat sekali saudara, saya Oktober baru ketahuan, Desember, ya. Akhirnya beberapa kali cairannya diambil, disedot saudara. Cairan pertama nyampe 500 mili, kemudian nyampe 750 mili, pernah juga 1 liter, 1000 mili. Ya, sampai akhirnya ya April kemarin ya mama saya dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam kondisi-kondisi yang sulit kita sukar menerima. Sehingga ayah saya juga gembala pendeta di Purwokerto. Jadi sekarang setiap bulan saya harus ke sana, harus ya bantu pelayanan juga. Ya. Kemudian ya harus ini bantu pelayanan orang tua juga jemaat. Saudara, terkadang dalam pergumulan yang kita hadapi ada banyak pertanyaan mengapa yang mungkin sampai hari ini belum ada jawabannya. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku mengalami pergumulan yang sulit seperti ini? Tuhan kenapa orang-orang di sekelilingku kok seringkali bikin saya jengkel, bikin saya marah, kita maunya protes, kita maunya berontak.
Kenapa Tuhan anak saya kok susah dibilangin? Ya, saya punya jemaat, anaknya 3 cowok semua. Sama kayak saya, kayak pendetanya, anaknya 3 cowok semua. Tadi saya tanya Pak Marpong, Pak Haryan ternyata anaknya cewek 2, ibu ya. Oh 3, cewek semua. Wah luar biasa Bu, kita besanan Bu. Tak pernah saya masih kecil-kecil Bu, nanti anak ibu sama berondong. Saya punya teman gembala di Cikande, saudara-saudara, jemaatnya tadinya 3, cowok semua. Terus dikasih semangat sama temennya. Satu lagi Pak, pasti yang keempat itu cewek. Kita punya Tuhan yang hebat. Berdoa, minta cewek. Benar saudara, hamil istrinya. Dan puji Tuhan, yang keempat, cowok. Dikasih semangat lagi, Pak sekali lagi, gitu kan ya. Benar saudara, dicoba, sekali lagi. Hamil lagi istrinya. Puji Tuhan, lahir, cowok. Pas sekali lagi Pak, yang ke-6, cewek. Cukup, tutup pabrik. Saya juga, Pak, teman saya bilang, Pak satu lagi Pak pasti cewek. Enggak, cukup. Nanti ya anak saya yang cewek, mantunya aja. Ya, saya bilang menantunya aja nanti cewek, ya kan. Nah, 3 cowok jemaat saya itu, aduh punya anak nakalnya luar biasa. Ya bukan nakal-nakal banget lah, namanya nakal, tapi susah dibilangin, enggak disuruh ke gereja enggak mau. Sampai dia bilang, Pak saya pusing anak saya ini, gimana? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami masa yang sulit, punya anak yang sulit. Mungkin punya suami istri yang sulit juga, kita enggak tahu juga. Tapi Tuhan izinkan kita setiap hari harus berurusan dengan mereka mungkin yang kita anggap sulit. Itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter kita makin hari makin indah, makin hari makin baik, makin hari makin serupa dengan Kristus. Amin. Karena itu jangan lupa bahwa tujuan Allah hari ini menciptakan kita supaya kita makin hari makin seperti Kristus. Asalkan kita punya respon yang baik. Seringkali kita memang sulit menerima. Bang, saudara, meninggalnya mama saya, yang paling terpukul bapak saya. Kalau saya pulang hampir setiap hari nangis. Karena ya mereka biasa berdua. Anaknya udah besar-besar, udah pergi keluar kota. Berdua terus. Sekarang mamanya, istrinya udah gak ada, mama saya udah gak ada. Jadi sangat terpukul. Saya tidak tahu hari ini apa yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi kalau kita meresponi segala sesuatu dengan benar, maka itu akan mengubah kehidupan kita makin hari makin indah. Seperti emas yang murni, yang dipanaskan dengan api, lama-lama dia akan semakin murni, semakin baik. Amin. Tuhan ingin saudara-saudara karakter saudara menjadi karakter yang luar biasa. Saya pernah baca artikel saudara di Google, ternyata batu bara itu sama, aduh saya agak lupa namanya itu, diamond atau apa itu ya kalau nggak salah, saya agak lupa ininya. Itu berbedaannya apa? Mereka mengandung unsur karbon yang sama, tetapi bedanya kalau batu bara itu, nanti saudara boleh searching lah di Google ya, saya agak lupa. Batu bara itu ternyata ketika dia mengalami tekanan panas yang besar, dia mental. Dia mental. Tapi yang ini, yang satunya saya agak lupa, nanti saudara tolong dikoreksi, cari di Google. Itu begitu dia dipanasi dengan tekanan panas yang luar biasa, dia bertahan, kemudian akhirnya dia menjadi sebuah benda yang sangat bagus, yang mahal. Saya lupa, kalau nggak salah diamond atau apa gitu. Nanti saya itu harganya mahal. Wah, saya waktu baca itu, ternyata begini. Tidak semua tekanan hidup itu membuat kita jadi buruk atau menghancurkan kita, enggak. Ternyata kesulitan hidup, tantangan hidup, cobaan hidup membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Saya banyak mendengar, saya salah satu pengusaha di Cilegon, sekarang mungkin dia pengusaha yang paling kaya di Cilegon. Tapi kalau saya dengar cerita hidupnya,
Waktu itu dia hanya punya toko emas di Cilegon kecil, kotak kios kecil. Kalau beli barang di Jakarta dia naik motor saudara, dari Cilegon ke Jakarta. Dulu Cilegon Jakarta belum ada tol, jalannya masih rusak, gerenjal-gerenjul. Tapi dia bilang dia setia. Ya, dia udah percaya Yesus, dia setia dengan yang kecil saudara. Terus dia cerita sakitnya, perjuangan dia, pergumulannya, kadang-kadang jarang tidur paling katanya cuma 3-4 jam. Waduh, banyak air mata, kesulitan hidup. Tetapi itu semua kemudian menempa hidupnya menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengalami sulitnya hidup, tantangan hidup yang berat, saudara jangan menyalahkan Tuhan. Jangan seperti istri Ayub yang berkata, udah Ayub kutukin aja Tuhan kamu lalu kamu bunuh diri. Tapi kalau kita milih respon yang baik, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, apalagi kemarin waktu masa COVID ya, waduh, saudara siapa yang gak ngalami kesulitan? Wah, jemaat saya cerita, aduh Pak, itu waktu COVID itu toko omset drop. Tapi saya juga bersyukur ada jemaat cerita, justru masa COVID dia naik, omsetnya naik tinggi saudara, toko listrik. Ternyata waktu COVID, orang-orang semua kerja di rumah, work from home, jadi orang pada mantau rumah. Wih, lampunya ternyata ada yang putus, begitu kan ya. Wih, kabelnya ternyata harus diganti. Jadi waktu orang di rumah itu saudara, dia cek rumahnya, oh ternyata banyak barang rusak. Akhirnya pergi ke toko jemaat saudara, jadi omsetnya jadi naik, jadi ada bagusnya juga saudara. Jadi yang pertama, saudara harus ingat bahwa Tuhan punya tujuan supaya karakter saudara, karakter kita semua semakin hari semakin seperti siapa? Kristus. Sekalipun lewat tekanan yang sulit, sekalipun harus menghadapi orang-orang yang sulit. Makanya kalau saudara ada gesekan dengan jemaat satu sama lain, solusinya jangan pindah gereja. Amin. Tapi di sini nggak ada yang pindah gereja ya Bu. Gara-gara gesekan nggak ada ya Bu ya. Semuanya orang hebat ya Bu ya. Haleluya. Ataukah kalau saudara bermasalah sama teman gereja, kita lihat nih, dia gerejanya pagi atau siang? Kalau dia pagi, saya siang begitu. Kalau dia siang, saya pagi gitu. Satu kali saya ngisi khotbah di Kopassus saudara, Bintal. Karena prajurit mau perang ke Papua, lalu saya khotbah di Kopassus. Saya kaget malam itu ditelepon sama jemaat. Ya, Pak, ke rumah Pak sekarang Pak. Loh kenapa Bu? Rumah saya diobrak-abrik sama anggota Kopassus. Wih, kenapa? Enggak apa-apa di rumah aja dulu, begitu kan ya. Lalu saya bilang sama teman-teman perwira-perwira di situ, Pak saya izin pulang dulu karena habis ibadah. Lalu saya izin pulang. Kenapa Pak? Itu katanya ada orang Kopassus ngobrak-abrik rumah jemaat, saya bilang gitu. Terus teman-teman, oh iya Pak, Bapak pulang aja dulu, cari tahu Kopassusnya siapa gitu. Nanti kalau ada apa-apa kontak kami. Oh iya siap Pak, gitu. Lalu saya ke rumah jemaat lah, ketemu sama Kopassusnya. Galak Pak. Begitu saya benar itu kaca depan udah pecah, apa. Lalu saya tanya lah, Pak, kenapa Pak Bapak marah-marah? Dia langsung begini melotot. Bapak siapa? Katanya, waduh. Saya pendetanya. Oh, Bapak pendeta? Wah, untung orang Batak Pak. Jadi masih hormat sama pendeta. Waduh, kalau enggak saya babak belur ya. Belur berbabak-babak ya kan. Lalu kemudian, ayo Pak pendeta duduk. Akhirnya duduk lah, ngobrol lah saya sama dia. Lalu saya tanya, Pak kenapa bisa rame-rame begini? Gini Pak, ibu ini punya utang sama ibu ini. Jadi ini sama-sama jemaat saya ternyata Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, yang ibu ini punya utang, ditagihnya susah, ditagih malah marah-marah. Nah yang ngutangin jadi jengkel. Punya saudara Kopassus dipanggil lah buat nagih utang. Padahal teman satu gereja. Ya udah saya bilang, yaudah Bapak pulang, saya telepon saudara Bapak, nanti saya beresin. Gitu Pak, iya saya telepon orang yang utus Kopassusnya. Halo Bu, Ibu kok pakai gini-gini? Loh kok Pak Daniel tahu? Aduh saya malu Pak. Akhirnya saya beresin. Tapi di sini nggak ada Ibu ya? Jemaat ribut satu sama dengan gara-gara masalah utang ya? Halo? Nggak ada ya?
Haleluya. Kalau nggak ada ya puji Tuhan. Tapi itu bisa jadi masalah. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau ada jemaat mau pinjam uang ke pendeta, ya kita jangan pinjemin. Kalau ada berkat kasih aja. Kalau dia mau pinjam 1 juta, ya udah kasih 200.000 lah, udah. Jadi kita nggak usah kadang-kadang nagih lagi, kan gak enak kalau pendeta lagi jemaat. Nanti kalau pendeta lagi jemaat bisa nggak ke gereja, bisa pindah dari Cilegon ke Katarizo. Kan repot, gitu ya. Tapi saudara-saudara, hari ini ketika kita punya masalah pergumulan, kita belajar punya respon yang baik supaya karakter kita makin hari makin indah. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 26b, Kejadian pasal 1 ayat 26b. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan itu memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata. Makanya kemudian Adam dan Hawa ketika dia diciptakan Tuhan, Tuhan lalu memberikan perintah kepada mereka. Ya, ayat 15 pasal 2, Kejadian 2 ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang kedua, tujuan Allah yang kedua selain yang pertama tadi adalah supaya karakter kita menjadi seperti Kristus. Yang kedua, Tuhan ingin kita itu mengelola apa yang Dia beri kepada kita. Adam dan Hawa diberikan sebuah taman, yaitu namanya Taman Eden. Tujuannya untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Hari ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan kasih kepada kita? Karunia apa yang Tuhan beri kepada kita? Talenta apa yang Tuhan beri dalam hidup kita? Ya, berkat apa yang Tuhan beri dalam hidup kita? Maka itu semua harus kita kelola, harus kita kembangkan, harus kita rawat dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kalau Tuhan taruh beban di hati kita untuk sebuah pelayanan, passion tertentu di hati kita untuk melayani, maka kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Saya dari dulu, saudara-saudara, memang terbeban untuk ya orang-orang marginal yang terpinggirkan. Saya 2010 merintis gereja yang sekarang saya gembalakan, saudara-saudara. Saya mulai 2010 saya kemudian mulai ya jalan di sepanjang kota Cilegon. Kalau dulu saya 2002 mengembalakan ya gereja dari 2010, itu hanya ngurusin 4 tembok gereja aja Bapak Ibu. Jadi saya nggak ada waktu untuk keluar karena ya jemaat cukup banyak, saya harus besukin dan sebagainya. Tapi kemudian saya di hati masih rasa ada yang kurang di hati saya. Apa yang Tuhan mau ini saya kerjakan. Sehingga saya dikasih ya hati oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Lalu saya kelilinglah kota Cilegon, saya baru tahu ternyata di kota Cilegon ada orang yang tinggal di bawah jembatan dan hidup dari sungai itu. Dia jadi tukang sapu jalanan. Ya sehari cuman ya sebulan dia cuma dapat 300.000, lalu sisanya dia ngumpulin barang-barang berkas. Saudara bayangin dia masak itu pakai batu bata ditumpuk, atasnya pakai panci, itu doang saudara. Saya lihat persis. Lalu saya baru tahu ternyata di Cilegon itu ada sebuah tempat lapak yang luas sekali, ya mungkin ada 8 hektar itu saudara-saudara. Punya orang Jakarta. Tapi orang tinggal di situ udah 15 tahun, udah 20 tahun, udah puluhan. Karena dulunya itu adalah kuburan di pusat kota, lalu kuburan dipindah, tukar guling saudara, dengan di ujung, di kampung masuk ke dalam. Saya baru tahu. Sehingga saya kemudian ya rapat dengan jemaat, lalu kita sepakat, kita bikin sekolah PAUD gratis. Karena saya lihat banyak anak-anak yang minta-minta di dekat mall-mall begitu, umur 4 tahun, 5 tahun sudah minta-minta. Jadi saya pernah lagi makan bakso begitu, ada minta-minta, lalu saya ajak makan, ngobrol.
saya minta ajak ke rumahnya dan saya baru tahu ternyata di situ ada tempat yang sangat luas. Dan rata-rata di sana mereka mulung. Ada yang jadi buruh cuci, ada yang jadi buruh masukin garam-garam dapur. Lalu kemudian saya kerahkan jemaat, kami bahu-membahu bikin sekolah gratis. Awalnya gratis karena mereka kadang nggak menghargai yang gratis jadi suruh bayar 25.000 sebulan. Tapi di akhir sekolah, ya akhir tahun ajaran dibagi lagi saudara. Nah, saya mulai bangun jemaat. Saya bilang jemaat kalau yang punya hati untuk memberi, yuk lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya saya punya jemaat dulu ya rutin, mereka masak, bagi-bagi makanan di pinggir jalan, ya saya bersyukur. Kami dulu sebelum Covid, saudara suka bikin bakso hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun kami bikin bakso. Jadi saya bilang, coba jemaat, terutama ibu-ibu yang punya tas-tas bagus ya, yang gak kepake. Kan ibu-ibu suka koleksi tuh. Tas banyak, baju banyak, ya karena saya lihat istri saya, suruh istrinya tasnya banyak. Lalu nggak muat, istri saya waktu nikah dengan saya itu beratnya sekitar 48, saudara, hampir 50. Dan puji Tuhan sekarang nikah dengan saya, dia mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Beratnya 84. Jadi itu tandanya suaminya bertanggung jawab. Ya kan? Oh iya dong. Lah kalau saya pulang ke mertua dari 48 jadi 37 saya dimarahin. Kok anak saya sejak nikah sama kamu malah tambah kurus? Wah, bener gak? Jadi gak diurus. Tapi ketika dari 48 ke 84 itu sebuah kebanggaan. Jadi saya bilang sama istri saya, udahlah. Dia sih mimpinya pengennya nanti setelah lahir anak ketiga pokoknya nanti saya akan diet lagi, akan kurus lagi ya. Bukan diet, duet. Udahlah jangan ngimpi. Tapi direkam nih, jangan kasih istri saya ya. Nanti bisa berantem di rumah. Udahlah baju-baju kumpul. Jadi saya sering kumpul-kumpulin baju-baju saya juga yang batik kan. Kalau pendeta kan mereknya semuanya Casio, saudara. Jam Casio, baju Casio, jaket Casio, sepatu Casio, kasih orang maksudnya. Jadi saudara, waduh saya bilang udah pilih-pilih baju saya lah. Yang kira-kira udah gak pakai-pakai, udah kita, jadi dijual-jualin Bapak Ibu. Jadi dijualnya ada yang 10.000, 15.000, 20.000, kita kumpulin saudara. Jadi hasilnya kadang kita bangun sekolah gratis itu, saudara, kadang-kadang lebih, kami setiap tahun kami ke Jawa, saudara, kami lihat gereja-gereja desa yang dari bilik, yang udah internetnya bolong-bolong, kita bangunin, saudara. Ya, di desa-desa yang jalannya masih becek, kita cor. Ya, jadi itu proyek kami. Makanya di gereja kami saya bilang bahwa gereja kita itu harus menjadi gereja misi. Gereja yang tidak hanya mikirin dirinya sendiri. Gereja yang harus memikirkan orang lain. Bukan berarti kita punya banyak kelebihan, enggak. Tapi kita belajar dari jemaat Makedonia. Mereka miskin tetapi kaya dengan kemurahan. Amin. Nah hari ini apa yang ada pada saudara? Apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara? Saudara berikan juga buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita lihat saudara kisah di Alkitab, selalu Tuhan tanya apa yang ada padamu. Waktu Musa ditanya Tuhan, Musa apa yang ada padamu? Oh Tuhan, saya hanya punya satu tongkat. Itu cukup kata Tuhan. Ketika Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, Tuhan juga tanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Tuhan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita hari ini setia mengelola yang Tuhan beri dalam hidup kita, dengan setia, sungguh-sungguh sekalipun dari hal yang kecil, Tuhan sanggup berkati hidup saudara dengan luar biasa. Karena Alkitab mencatat, barang siapa setia dengan yang kecil, dia dipercaya dengan perkara yang besar. Saya punya jemaat, saudara. Dia dulu dari Indramayu, saudara, ke tempat saya ngikut.
Saya tahu persis kondisi orang tuanya di Indramayu, saya tahu. Dia tinggal sama saya waktu perintisan 2010, tinggal sama saya di rumah kontrakan. Makan dengan saya, dia tahu lah saya hidup dengan iman. Kalau dulu ya di gereja yang lama saya enak saudara. Punya mobil gereja, ya kemana-mana naik mobil, setiap bulan dapat, enak dulu. Tapi waktu saya ngerintis 2010, semuanya dengan iman saudara, ya mau makan aja saya harus berdoa. Kadang ada berkat apa, jadi dia tahu kehidupan saya. Jadi ada jemaat ya buka restoran, ayam goreng, wah tiba-tiba ke rumah, Pak ada berkat. Wah saya bilang sama dia, kita dapat ayam. Puji Tuhan, berkat Tuhan ini. Satu plastik kantong gede lagi Bu, gede. Begitu dibuka saudara, kepala ayam doang saudara. Waduh mana badannya nih, ya kan ini hantu ini namanya ini kepala doang. Ya tapi kita bersyukur, dia punya jemaat restoran, kepalanya dipotongin, dagingnya dijual saudara. Wah tapi kita bersyukur, ya hari ini panasin kepala ayam, besok kepala ayam lagi, lusa kepala ayam lagi saudara. Jadi dia tahu, saya melayani seperti itu, dia tahu. Jadi kemudian dia kadang-kadang ya jadi supir, dia bisa sisihkan uang buat pelayanan. Dia jadi supir, dia bilang, Kak saya mau buka steam motor, ya udah nggak apa-apa, kamu yang penting nabung. Ya dari gaji supir kamu nabung, jadi kemudian usahakan punya tabungan bisa buat kamu hidup mungkin 6 bulan, 8 bulan ke depan. Dia bener nabung dari gaji dia supir. Kalau kerja jalan kaki, dia setia jadi supir. Lalu dia buka steam motor sendiri. Dia punya steam motor sendiri. Sama pacarnya kadang-kadang setiap hari karena dia lihat apa yang saya lakukan, dia kemudian suka bagi-bagi makanan di pinggir jalan sama pacarnya yang sekarang udah jadi istrinya. Dan sekarang Tuhan, saya lihat Tuhan berkati hidupnya luar biasa. Dia sekarang punya toko material sendiri, saudara-saudara. Dan saya lihat dia diberkati dan dia support pelayanan saya. Dia udah tahu. Dan saya ingat, dari mana kamu berasal? Kalau hari ini engkau ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kamu harus kelola sungguh-sungguh dan pakai buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hari ini apa yang ada pada saudara? Kelola sungguh-sungguh dan pakai itu buat kemuliaan Tuhan. Saudara bisa nyanyi, bisa main musik, bisa main tamborin, jangan pakai buat diri sendiri. Pakai buat kemuliaan Tuhan. Saudara jemaat semua yang tergabung di sini, saya percaya setiap saudara dikasih Tuhan minimal 1 karunia. Amin. Pakai semua buat melayani Tuhan. Kelola sungguh-sungguh. Bisa main musik, belajar lebih rajin, belajar lebih giat, layani Tuhan, sungguh-sungguh. Tidak ada yang berdiam diri, semuanya melayani Tuhan, semuanya terlibat. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, saya di gereja kami memang, saya ajar dari awal, itu tidak ada persembahan kasih Bapak Ibu. Karena saya belajar waktu saya orang desa, saya pelayanan desa di daerah Wangon, Purwokerto. Kalau saudara pernah dengar Nusa Kambangan, ya deket-deket lah situlah ya, Cilacap, Wangon. Ya, bapak saya melayani di sana, jadi gembala. Karena kota kecil Bapak Ibu, kadang-kadang kalau orang mau sekolah, mau kuliah, itu biasanya keluar kota. Ada yang ke Bandung, ada yang ke mana? Jogja, Semarang, pindah, kerja juga sama. Jadi kadang-kadang pemain musiknya nggak ada, udah bisa main musik, keluar, nggak ada main musik, keluar. Mau nggak mau yang kecil-kecil yang main, saudara. Zaman saya kelas 6 SD sudah main musik. Lihat, gitu main drumnya, jeruk-jeruk sendiri, saudara. Lama-lama bisa main drum. Lalu lihat kakak-kakak pemuda main-main gitar, saya belajar ketik-ketik sendiri, saudara. SD kelas 4. Bisa main gitar. Jadi kemudian saya terbiasa melayani di desa waktu nggak ada PK-PK. Ya zaman di kota baru ada PK. Tetapi kemudian saya ajar jemaat, kami semua pemain musik, WL singer, saya ajar jemaat untuk melayani Tuhan dengan tulus, bukan karena PK. Ya kalau PK-nya ada di sini ya puji Tuhan. Amin. PK-nya gede nggak? Kalau mau saya mau ke sini lah. Saya ajar mereka, ayo melayani. Ayo melayani. Dengan apa yang bisa kita beri. Melayani bukan karena apa yang kita dapat, bukan.
tapi apa yang bisa kita beri buat Tuhan. Kelola karunia yang ada buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, ayo kita mau mengelola berkat yang ada untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Jangan berkata apa yang saya dapatkan dari gereja, tapi apa yang saya bisa berikan buat gereja. Jangan katakan apa yang Tuhan bisa beri buat kita, tapi apa yang kita bisa beri buat Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kau layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 12 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang ketiga, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya kita harus bermultiplikasi, berlipat-lipat. Memang saudara-saudara ayat ini berbicara soal anak cucu secara lahiriah, secara fisik. Tetapi tentunya saudara-saudara dampak ini harusnya lebih besar lagi, bukan hanya anak kita secara lahiriah, tapi bisa juga bicara soal anak-anak rohani. Karena Matius pasal 28 juga memberikan kita amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, yang ketiga tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita ini saudara-saudara memuridkan banyak orang. Bukan hanya memuridkan anak kita di rumah, istri di rumah, tetapi juga kita harus punya anak-anak rohani yang perlu kita muridkan, yang perlu kita arahkan, orang-orang yang perlu kita menangkan. Mungkin ada di antara keluarga kita, keluarga besar, bukan hanya keluarga inti, tapi keluarga besar. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum percaya Yesus. Mari kita mau jangkau mereka, beritakan Injil kepada mereka, dan kemudian kita muridkan mereka supaya satu kali mereka bisa memuridkan orang lain buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau setiap kita mencari jiwa, memuridkan, wah pasti luar biasa. Saudara, memang ini tantangan tersendiri buat kita. Kadang-kadang kita lebih enak dilayani daripada melayani. Lebih enak dimuridkan daripada memuridkan. Karena memuridkan itu saudara-saudara biayanya lebih mahal. Saya kalau ditanya saudara-saudara lebih enak khotbah atau memuridkan? Nah jawabannya kira-kira saudara apa? Lebih enak memuridkan atau berkhotbah? Pak Marpaung? Lebih enak mana? Hah? Khotbah lebih enak. Iya dong, enaknya gimana? Lah habis khotbah cuman sejam pulang ya Bu ya. Pulang kemudian gak ada urusan apa-apa, bener ya? Karena urusan Pak Haryanto. Dapat makan lagi tadi saya dapat soto. Oh. Pulang dapat oleh-oleh enggak Bu? Canda ya Bu ya. Tapi kalau memuridkan, udah kita yang ngajak makan, kita yang bayar, kita yang kemudian ya banyak melayani. Ya saya punya anak rohani, saudara, dulu zaman saya masih single, saya ya sisihkan uang saya saudara-saudara untuk menyekolahkan anak-anak rohani saya. Kadang-kadang ada orang nanya, Pak buat apa sih Pak buang-buang itu? Saya bilang ini demi kerajaan Allah. Kadang-kadang saya rela nyisikan uang makan saya ya untuk anak-anak supaya bisa sekolah, bisa belajar. Dan seringkali saya ketemu mereka, memuridkan mereka itu di meja makan. Kadang kalau saya pelayanan keluar kota, saya ajak mereka, saya setir, dia di sebelah, saya muridin dia. Satu ranjang, satu kamar, saya banyak kasih
nilai-nilai kepada mereka. Saudara, ketika kita memuridkan, itu bicara apa yang kita bisa beri buat mereka, buat orang lain. Bukan bicara apa yang saya dapat, tapi apa yang saya beri. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin kita hanya berdiam diri. Muridkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya 3 hal ini biar kita tanamkan di hati. Ya. 3 hal ini yang kita mau renungkan. Untuk apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Untuk apa kita ada di bumi ini? Yang pertama supaya kita serupa dengan gambar dan rupa Allah. Yang ketiga supaya kita mengelola berkat yang ada. Karunia yang ada dengan baik. Dan ketiga Tuhan ingin kita melanjutkan misi lewat keturunan ilahi. Memuridkan banyak orang. Bukan hanya memuridkan anak-anak kita secara fisik, anak kandung. Tapi juga anak-anak rohani yang harus kita kembangkan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun harganya mahal. Tetapi Yesus sudah membayar harganya buat kita. Ya, kita enggak sebanding kalau dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Yang lagu tadi bisa? Atau yang mengiring aja? Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Katakan ini hidupku. Ini hidupku, Pimpin jalanku. pimpin jalanku. Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun Tiada satu pun dapat ku andalkan. dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku. Ini hidupku, Pimpin jalanku. pimpin jalanku. Kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Kau memilihku, Selamatkan hidupku. selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Oh, Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan Yesus pegang. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara, hidup kita di bumi sangat singkat, terbatas. Kita gunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Pertama, pergunakan waktu yang ada untuk membentuk, membangun karakter kita. Makin hari, makin seperti Kristus. Jadi orang yang sabar, lemah lembut, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati. Tapi memiliki karakter yang luar biasa seperti Kristus. Yang kedua, apa yang ada pada kita hari ini? Kelola, kerjakan sungguh-sungguh, pakai buat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mari kita memuridkan banyak orang. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudahkah kita memuridkan orang lain? Apa yang sudah kita beri buat orang lain? Apa yang sudah kita tanam buat orang lain? Tanamkan hidup saudara kepada muridmu. Beri hidup saudara untuk orang lain. Sediakan waktu, memuridkan orang lain. Cari jiwa, muridkan, dewasakan. Jangan kita terus dimuridkan terus, tapi kita juga harus belajar memuridkan orang lain. Karena tugas ini Tuhan kasih bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata di Matius 28, jadikan semua bangsa muridku. Yesus sudah mati buat kita. Dan kita mau beri hidup kita buat orang lain. Haleluya. Oh, katakan Yesus pegang erat tangan. Katakan ku tak dapat hidup, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar hidup kami ada untuk melayani-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Oh, haleluya.
mau hidup melayani-Mu. Oh, haleluya. Oh, syukur. Sampai akhir kami mau menutup mata Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, Ku tetap setia menanti janji-Mu. menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Bapak. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Bapak di tempat lain Tuhan. Engkau berkati setiap aspek dalam kehidupannya Bapak. Biar tangan Tuhan turun memberkati apa yang Dia lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati persembahan kami percaya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya. Ada yang belum mendapatkan bisa angkat tangan. Bisa juga melalui scan barcode di GBI Katariso Bank BCA. Oke, jika sudah, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun,
besar iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, tetaplah bersyukur, sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan atas hidup kita. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 9 Juli 2023. Bagi jemaat yang memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi, bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa atau doa malam diadakan pada Rabu depan tanggal 12 Juli, pukul 7:30 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Diadakan online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda remaja, mari hadirilah ibadah Youth and Teens. Diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore, bertempat di gereja. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Ibu Liana, mama dari Ibu Angela Wijaya, pada tanggal 5 Juli 2023. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Kevin Harsono dan Saudara Temi Renaldi. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Katakan salam Bapak Ibu. Semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak Sorgawi, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak, lewat ibadah raya yang kedua ini Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, diagungkan di atas pujian penyembahan kami. Terpuji Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapak kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami. Kami sebagai orang percaya, kami tidak kebetulan ada di muka bumi ini Tuhan. Ada suatu maksud tujuan yang mulia. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, kami dipanggil untuk serupa dan segambar dengan Allah dalam karakter kami, dalam sifat kami Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan mengajarkan kami dipanggil untuk kami mengelola, melayani apapun yang kami punya yang Tuhan percayakan. Baik itu talenta, karunia, itu semua kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan mengajarkan kami dipanggil suatu maksud tujuan yang mulia untuk kami memuridkan, membawa jiwa-jiwa baru kepadamu Tuhan. Mari Bapak biarlah kebenaran firman ini melingkupi kami Tuhan. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berat diberikan kelegaan atas hidup kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan telah pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Daniel Eko, biar berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pengembalaannya. Dan lewat pelayan hamba ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami turut bersuka cita Tuhan juga buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Buat saudara Kevin dan buat saudara Temi Rinaldi. Biar dengan tambah usianya, tambah cinta kasihnya kepada Tuhan. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita dan kerinduannya, biarlah tangan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Makasih Bapak, kami bawa Tuhan gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo dalam kasih anugerah-Mu.
bahwa gereja inilah milik Tuhan. Karena itu Bapa, segala program kinerja yang ada, biarlah tangan Tuhan senantiasa turut campur tangan. Kami berdoa Tuhan, buat ibadah raya maupun kegiatan ibadah komisi lainnya, biar Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap umat-Mu tidak menjauhkan dari setiap ibadah persekutuan yang ada. Justru karena ibadah inilah yang membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Justru ibadah ini semakin iman kami diperkuat di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah hadirat Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu yang datang beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, mari urapi Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu dengan urapan yang baru. Baik itu melayani di depan layar maupun di belakang layar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang kami layani. Dan kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Mari Tuhan berikan kesatuan hati mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama dibentuk, sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Begitu juga Tuhan berdoa buat Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan Tuhan untuk mengembalakan di jemaat Katarejo ini Tuhan. Biarlah hikmat marifat dari surga terus memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Membawa jemaat Katarejo semakin cinta Tuhan, semakin hidup dewasa dalam Tuhan. Seperti visi yang Tuhan taruh atas gereja ini, menjadikan umat yang kudus kepunyaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat ini bukan hanya secara kuantitas, begitu juga secara kualitas kerohanian kami. Semakin hari semakin terus cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan buat bangsa kami Indonesia ke tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, baik itu yang di pusat maupun di daerah. Biarlah juga hikmat Tuhan mengurapi setiap pemimpin-pemimpin kami, baik itu yang di atas maupun yang di bawah Tuhan. Dan pakai pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya, untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, bangsa yang penuh sejahtera, sehingga Tuhan, bangsa kami ini penuh kemuliaan Tuhan, karena anugerah Tuhan terus menyertai bangsa kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat tahun politik saat ini, biar keamanan tetap terjaga, jauhkan dari segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jauhkan dari segala kejahatan Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan terus diberkati Tuhan. Kami percaya yang terbaik dari sorga mengalir atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah ini sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar kami menerima dua berkat yang akan meneguhkan iman kami. Mari saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.